buka kepada publik bahwa ini kami berdasarkan fakta data bahwa statement daripada pengacara dan juga kliennya itu tidak benar. Dan itu bukti yang kami sajikan kepada teman-teman wartawan biar menyampaikan kepada publik bahwa Mas Ferry sebenarnya clear dari urusan itu, dan biarkanlah Mas Ferry ini jalan kehidupannya tanpa harus memikul beban-beban yang dia tidak lakukan. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Mari. Ada tuntutan apa nggak sih? Dalam ini kerugian apa nih yang dirugikan? Selain nama. Alhamdulillah. Pokoknya kalau saya itu seperti yang disampaikan sama Bang tadi, saya tadinya lebih memilih untuk diam. Karena saya lebih fokus untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi saya juga lagi fokus sama mami, sama keluarga, fokus sama diri saya, fokus sama orang-orang yang menyayangi saya, mencintai saya. Ya, salah satunya juga ada di sini, ada beliau-beliau ini yang selalu memperhatikan saya. Saya rasa bersyukur. Hanya pada saat saya diam, ya beliau-beliau yang menyampaikan apa yang harus disampaikan. Apa akan melaporkan? Kalau untuk urusan lapor-melapor, ya, kami sedang pertimbangkan, tentunya kami sedang kumpulkan alat bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa seorang advokat ketika menjalankan sesuatu pekerjaannya, menjalankan kuasanya tidak dengan itikat baik, maka di situ kekebalan imunitasnya ya seketika tidak berlaku lagi. Ya. Saya rasa semua orang udah tahu lah, advokat yang suka gembar-gembor ngomong-ngomong soal Ferry itu siapa. Nggak perlu saya sebut, saya Indonesia juga udah tahu lah. Jadi makanya saya peringatkan, ya, jangan jadi advokat itu udah puluhan tahun, tapi bicara itu tidak sesuai dengan fakta. Ya kalau memang mereka merasa punya fakta, punya bukti, ya ketemu saja sama kita. Kapan waktu dan tempatnya kita ketemu? Kita sama-sama menjanjikan alat bukti. Ya. Jadi ini silahkan terbuka. Kita nanti buka-bukaan. Monggo teman-teman wartawan mau meliput. Ya, silahkan mereka kalau punya bukti juga silahkan sajikan. Atau daripada berbalas pantun, kita duduk sama-sama sajikan alat bukti. Lo ngomong begini, lo punya bukti apa? Dalam arti abang menunggu dari jaksa Ya, saya menunggu aja gimana. Fair. Ketika mereka nggak punya bukti terkait dengan apa yang kita sampaikan, terkait dengan apa yang mereka sampaikan, ya mereka sudah tahu lah konsekuensinya. Ya. Tadi kan katanya saya sendiri kan bukan pelaku KDRT, berarti artinya yang uang di Rumah Samagara itu gimana mas? itu dia kan sudah jadi ranah kerja Bang Jeffrey, sehingga Bang Nahar sama Bang mengklarifikasi. Tapi kalau soal itu sudah ada keputusan Ferry, mungkin ada seperti ini. Mungkin ada kontrak yang dibatalin nggak sih gara-gara ini? Apa tuh? Salah satunya ada di Semeja sama Bu Indonesia. Itu jelas artinya ada kerugian. Indonesia ada nilai kontraknya juga. Ada berapa aja? Berapa kontrak yang dibatalin gara-gara ini? Nilainya satu sinetron series, terus ada juga 2 film. Nilainya berapa bang? Ada lah. Miliaran Pasti nggak? ratusan juta. Ada lah. Ferry, kondisi pasca sudah bisa dikerjakan, gimana nih mas Ferry? Artinya untuk pekerjaan sendiri karena sudah ada tawaran atau sekarang lagi tahap? Alhamdulillah saya lagi masih capek sebenarnya, saya lagi masih menenangkan diri, dan alhamdulillah juga saya banyak yang terjadi pada diri saya, kehidupan saya, keluarga saya, tapi hal yang positif ya. Salah satunya juga dari beliau ini, cuma saya nggak tahu boleh spill apa nggak sekarang, dan sebelumnya jangan boleh. Itu berita yang sangat menggembirakan, berita yang sangat positif, tapi belum waktunya kan. Nanti episode berikutnya. Mau sampai kapan mas Nadia melalui sendiri dari kembali kejadian yang digunakan sendiri? Siapa? Mau sampai kapan mas melalui sendiri sendiri? Ya pokoknya saya senang lagi bersama mami saya. Kasihan.
Jadi kita jawab pertanyaan teman-teman wartawan. Kejadian kemarin yang tidak mengenakan, ya, betul. Justru inilah, ya, sifat baik daripada Mas Ferry Irawan, yaitu selalu ingin berbagi rasa senang, rasa bahagia, pengen dia bagikan, ya, kepada orang-orang yang dia sayang, kepada pasangannya, kepada masyarakat. Begitu juga rasa yang tidak enak juga pengen dibagikan, biar adil. Kemarin Mas Ferry ngerasain nggak enak, tidak menutup kemungkinan ke depan ada orang-orang yang juga merasakan hal yang sama dengan Mas Ferry. Artinya Mas Ferry ini orang baik, pengen berbagi rasa enak, rasa nggak enak, pengen dibagiin, ya. Fer, ada ingin ini nggak, ada rencana nggak ke Bang Sunan apa ngirimin surat somasi ke yang ngomong itu, yang memberatkan mungkinnya ke mantan kemana? Ada Bang Sunan, ada Bang Rehan. Iya, ini kan sudah somasi terbuka. Ya, Sudah enggak, somasi surat. Ini kan klarifikasi terbuka, artinya sudah termasuk juga teguran bahwa apa yang disampaikan kepada publik selama ini kami sudah bantahkan bahwa itu tidak benar dan tidak berhasil. Oke? Mungkin ada surat resmi gitu loh. Ya, Kan itu kalau nanti, ini kan artinya setelah klarifikasi ini kita kumpulkan sebuah bukti, ternyata pihak sana tidak bisa menyajikan seperti yang kami sajikan, artinya konsekuensinya jelas. Nah, seperti itu. Semua orang kalau merasa korban sudah pasti dia harus mengambil langkah dan upaya hukum. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, kan begitu. Jadi tadi Bang Sunan sudah sampaikan bahwa semua merasakan hal yang sama. Mas Ferry lumayan loh, 7 bulan Mas ya. 7 bulan. Dan Mas Ferry ini tetap punya hak yang sama di mata hukum, ya. Punya hak ketika dia merasa menjadi korban dengan alat bukti, dengan saksi yang cukup tentunya, dia bisa saja mengambil langkah hukum, ya, karena setiap warga negara mempunyai hak hukum yang sama, tidak terkecuali. Ferry, ada nyata langkah lagi Mas? Ya, pokoknya kalau soal Jangan dijawab dulu. Kalau itu saya jawab. Nanti sebentar sudah ketemu. ada cewek Mas? Ada. Jadi kita bicara nanti yang happy ya. Ada. kan udah selesai nih. Dari dunia yang sudah juga. Mana orang? Panggil loh. Sudah datang belum? Fer, mau nunggu berapa lama Fer untuk biar ini move on dari kejadian ini? Pokoknya saya sih ada seperti air aja. Tidak ada target sekarang. Mas, rasa Tapi- apa sih yang sekarang masih menghinggapi seorang Ferry Irawan ketika kemarin? Ya, sekarang itu nggak boleh. Jadi saya lebih sekarang lebih juga minta restu pada kami saya. Minta restu. Emang yang kemarin nggak direstuin? Loh, iya kan? Tapi ada nggak? Ada cewek-cewek yang lirik yang mungkin Oh, tanya-tanya. sekarang justru ini saya buka nih, ya, bahwa cewek-cewek yang naksir sama klien saya Ferry ini gak usah khawatir. Mas Ferry punya uang, ya, Dia pekerjaan. belum dinikahin saja, yang kemarin tuh udah ditransfer, ya, ini bukti loh. Saya ngomong ada buktinya. Jadi nggak usah khawatir, perempuan-perempuan yang cantik yang naksir sama klien saya, nggak usah khawatir, saya jamin ini orang baik, bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada pasangan yang dia sayangi, gitu. Jadi nggak ada tuh cerita mau foto, nggak ada. Saya yang bilang nggak ada itu. Tenang aja. Din, Cukup ya. Din, Pasca bebas dari penjara, Ferry Irawan kini mengklarifikasi soal tudingan numpang hidup oleh Vena Melinda. Melalui kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga mengaku akan membuak fakta yang sebenarnya terjadi. Karena banyak oknum yang menyebarkan fitnah yang tidak berdasar, sebut Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga, Ferry Irawan dikatakan tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan diolok-olok kalau Ferry ini adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang hanya minta isi pulsa, uang naik Grab, seperti yang saya lihat di video yang beredar, kata Sunan Kalijaga. Memang benar ada advokat tua yang menyampaikan demikian, sebut Sunan Kalijaga. Dikatakan Sunan Kalijaga bahwa apa yang dikatakan oleh Hotman Paris bahwa isu tersebut tidak benar.
Menurut Sunan Kalijaga, kabar soal Ferry Irawan tidak memberikan nafkah ke Vena Melinda harus diluruskan. Ini untuk pemulihan nama baik Mas Ferry karena mungkin saja masyarakat masih terpengaruh dengan opini publik yang terbangun kemarin, kata Sunan Kalijaga. Dikatakan Sunan Kalijaga bahwa Ferry Irawan memiliki rekam digital yang valid yang berkaitan dengan perbankan. Sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan hasil syutingnya untuk calon istrinya, kata Sunan Kalijaga. Kebetulan saat itu saya habis syuting, saya memberikan semua penghasilan saya ke calon istri saya waktu itu, kata Ferry Irawan. Tak hanya itu, ada juga kerjasama PT dengan Ferry Irawan terkait dengan promosi. Di surat perjanjian kerjasama itu, PT itu akan membayar uang senilai 60 juta rupiah dan akan dibayarkan kepada rekening Vena Melinda, kata Sunan Kalijaga. Bahwa apa yang dikatakan 3 bulan tidak memberikan nafkah, ya, dapat kita patahkan secara bukti. Bahwa tanggal 16 Desember 2022, klien kami masih memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu loh ya. Jadi memang kami ingin memberikan informasi sesuai dengan data, dengan fakta, bukan memberikan informasi yang kami bilang informasi sesat dan cenderung bertendensi fitnah karena tidak bisa dibuktikan. Ingat sekali lagi saya bilang ya, advokat mau tua mau muda itu dilindungi undang-undang advokat ketika bekerja dengan itikat baik. Kalau seorang advokat bekerja membela kliennya, menjatuhkan lawan daripada kliennya tanpa dasar, ya, tanpa alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namanya apa? Namanya advokat itu sedang menjalankan kuasanya dengan itikat yang tidak baik. Ketika itikat itu tidak baik, kita bisa buktikan, maka hak imunitas dari seorang advokat itu luntur seketika. Ya. Ini bulan 12 ya. Tambang. Dia lagi makan. Aku WhatsApp sama siapa ya? Jam 5:30 dia udah di sini. Masih di rumah. Oh iya. Untung deket ya. Ya, bacain aja informasi. Bacain aja. Ya, Ferry lanjutin dah. Mas hanya klarifikasi sesuai dengan data, tidak lebih tidak kurang. Honor selama kita syuting jadi bintang tamu. Bapak boleh bang? Bapak Ferry. Jangan boleh di zoom dulu. Bentar, tahan dulu. Aman mas. Tapi tangan ya. Jangan bilang aman dulu, coba di kamera dulu. Tangan dulu, oke. Kita sebentar. Biar kita zoom dulu sebentar. Ambil detailnya. Ini data-data yang rekam digitalnya jelas, yang kami anggap ini adalah alat bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bahwa klien kami ini memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan dan memberikan nafkah kepada istrinya. Ferry sambil cerita, Fer. Ya. Di sini kita lihat tidak pantas ya, tidak pantas seorang advokat menyampaikan ya istilahnya suami daripada kliennya, ya, merendahkan suami daripada kliennya yang katanya nggak punya duit, minta-minta ini. Ini kalau kita kalkulasi ya, kita akumulasi selama mereka menikah sudah jelas ratusan juta, ya. Sudah jelas ratusan juta ya. Tadi ada 60, ini berapa? 50.
Ini baru DP ya. Artinya sangat disayangkan ya, kalau ada seorang advokat yang mengaku jam terbangnya sudah puluhan tahun tapi bisa bicara di media tanpa ada dasar, ada alat bukti. Ya. Bang Ferry gimana Bang? Tanggapan kami tentang video ini Bang? Kalau saya kan dari awal saya bilang, saya sebenarnya lebih memilih untuk diam. Jadi saya sekarang juga tidak lagi berani bicara kalau sudah makhluk. Hanya apapun itu selalu saya bicara dengan orang-orang memang yang peduli sama saya tanpa mempunyai tendensi siapapun seperti Bang Unang, Bang Nahat. Ya alhamdulillah, karena saya itu bukan teman dan sahabat. Kadang-kadang ya mereka yang lebih punya pandangan lain. Ya, data yang valid. Karena menyampaikan kepada publik, kalau kami tidak memiliki dasar data yang kuat, artinya kami telah membohongi publik. Dan itu berarti advokat yang tidak bertindak baik. Ya, karena walaupun kami advokat ada hak imunitas, tetapi kalau tidak bertindak baik bisa dihukum. Itu yang berikut. Jadi dasar putusan pengadilan inilah kami menyatakan bahwa Mas Ferry ternyata clear, tidak ada penganiayaan berat seperti yang dituduhkan. Ya. Jadi kepada masyarakat dan juga kepada semua teman-teman wartawan bahwa klarifikasi ini penting karena nama baik seseorang itu akan ke bawah mati. Bagaimana dia tidak mengklarifikasi? Mas Ferry sebenarnya bilang Mas Ferry, pernah udahlah kita selesaikan, itu tidak bisa. Karena kalau tidak kamu akan terus dicas sama masyarakat, sama publik bahwa apa yang dikatakan itu benar. Mendiamkan pembenaran itu adalah kebenaran. Makanya lebih baik kami buka kepada publik bahwa ini kami berdasarkan fakta data bahwa statement daripada pengacara dan juga kliennya itu tidak benar. Dan itu bukti yang kami sajikan kepada teman-teman wartawan biar menyampaikan kepada publik bahwa Mas Ferry sebenarnya clear dari urusan itu, dan biarkanlah Mas Ferry di jalan kehidupannya tanpa harus memikul beban-beban yang dia tidak lakukan. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Dari ada tuntutan apa nggak sih dalam ini kerugian apa nih yang dirugikan selain nama? Alhamdulillah. Pokoknya kalau saya itu seperti yang disampaikan sama Bang Nahat, saya tadinya lebih memilih untuk diam karena saya lebih fokus untuk masa ini dan masa yang akan datang. Jadi saya juga lagi fokus sama mami, sama keluarga, fokus sama diri saya, fokus sama orang-orang yang menyayangi saya, mencintai saya. Ya, salah satunya juga ada di sini, ada beliau-beliau ini yang selalu memperhatikan saya. Saya rasa saya. Hanya pada saat saya diam, ya beliau-beliau yang menyampaikan apa yang harus disampaikan. Apa akan melaporkan? Kalau untuk urusan lapor-melapor, ya, kami sedang pertimbangkan, tentunya kami sedang kumpulkan alat bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa seorang advokat ketika menjalankan sesuatu pekerjaannya, menjalankan kuasanya tidak dengan etikat baik, maka di situ kekebalan imunitasnya ya seketika tidak berlaku lagi. Ya. Saya rasa semua orang udah tahu lah, advokat yang suka gembar-gembor ngomong-ngomong soal Ferry itu siapa. Nggak perlu saya sebut, saya Indonesia juga udah tahu lah. Jadi makanya saya peringatkan, ya, jangan jadi advokat itu udah puluhan tahun, tapi bicara itu tidak sesuai dengan fakta. Ya kalau memang mereka merasa punya fakta, punya bukti, ya ketemu saja sama kita. Kapan waktu dan tempatnya kita ketemu. Kita sama-sama menjanjikan alat bukti. Ya. Jadi ini silahkan terbuka. Kita nanti buka-bukaan. Monggo teman-teman wartawan mau meliput. Ya, silahkan mereka kalau punya bukti juga silahkan sajikan. Atau daripada berbalas pantun, kita duduk sama-sama sajikan alat bukti. Lo ngomong begini, lo punya bukti apa? Dalam arti abang menunggu dari pihak akan ini apa? Ya saya menunggu aja gimana. Fair. Ketika mereka nggak punya bukti terkait dengan apa yang kita sampaikan, terkait dengan apa yang mereka sampaikan, ya mereka sudah tahu lah konsekuensinya. Ya. Tadi kan sebenarnya Mas Ferry sendiri kan bukan pelaku KDRT ya, berarti artinya yang pelaku di depan sama Dara itu gimana Mas?
nanti ranah hukumnya Bang Jeffrey, kemudian Bang Nahar, Bang klarifikasi. Tapi kalau soal itu sudah ada keputusan Ferry, mungkin ada seperti ini, mungkin ada kontrak yang dibatalin nggak sih gara-gara ini? Apa tuh? salah satunya ada di Semeja sama Itu jelas artinya ada kerugian. ada nilai kontraknya juga. Ada berapa aja? Berapa kontrak yang dibatalin gara-gara ini? Ya, satu sinetron series terus ada juga 2 film pendek. Nilainya berapa bang? Ada lah. Miliaran nggak? Masih ratusan juta. Ada lah. Mas Ferry, kondisi pasca sudah bisa dikerjakan, gimana nih Mas Ferry? Artinya untuk pekerjaan sendiri apakah sudah ada tawaran lagi atau justru sekarang lagi tahap? Alhamdulillah saya lagi masih capres, saya lagi masih menggunakan diri, dan alhamdulillah juga saya banyak yang terjadi pada diri saya, kehidupan saya, keluarga saya, tapi hal yang positif ya. Salah satunya juga dari video ini, cuma saya nggak tahu boleh spill apa enggak sekarang, jangan boleh. Itu berita yang sangat menggembirakan, berita yang sangat positif, tapi belum waktunya kata Nanti episode berikutnya. Mau sampai kapan Mas Nadia melincar sendiri dari kemarin kejadian yang tidak menyenangkan sendiri? siapa? Mau sampai kapan Mas melincar sendiri? Ya pokoknya saya senang ini sama mami saya, kasihan. Jadi kita jawab pertanyaan teman-teman wartawan. Kejadian kemarin yang tidak mengenakan, ya, betul. Justru inilah, ya, sifat baik daripada Mas Ferry Irawan, yaitu selalu ingin berbagi rasa senang, rasa bahagia, pengen dia bagikan, ya, kepada orang-orang yang dia sayang, kepada pasangannya, kepada masyarakat. Begitu juga rasa yang tidak enak juga pengen dibagikan, biar adil. Kemarin Mas Ferry ngerasain nggak enak, tidak menutup kemungkinan ke depan ada orang-orang yang juga merasakan hal yang sama dengan Mas Ferry. Artinya Mas Ferry ini orang baik, pengen berbagi rasa enak, rasa nggak enak, pengen dibagiin, ya. Fer, ingin ini nggak, ada rencana nggak ke Bang Sunan ngirimin surat somasi ke yang ngomong itu, yang memberatkan mungkinnya ke mantan kemana? Ada Bang Sunan, ada Bang Nahar. Iya, ini kan sudah somasi terbuka. Ya, Ini enggak, sudah somasi surat. Ini kan klarifikasi terbuka, ini sudah termasuk juga teguran bahwa apa yang disampaikan kepada publik selama ini kami sudah bantahkan bahwa itu tidak benar dan tidak berhasil. Oke? Mungkin ada surat resmi gitu loh. Ya, Kan itu kalau nanti, ini kan artinya setelah klarifikasi ini kita kumpulkan sebuah bukti, ternyata pihak sana tidak bisa menyajikan seperti yang kami sajikan, artinya konsekuensinya jelas. Seperti itu. Semua orang kalau merasa korban, sudah pasti dia harus mengambil langkah dan upaya hukum. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, kan begitu. Jadi tadi Bang Sunan sudah sampaikan bahwa semua merasakan hal yang sama. Mas Ferry lumayan loh, 7 bulan Mas ya? 7 bulan. Dan Mas Ferry ini tetap punya hak yang sama di mata hukum, ya, punya hak ketika dia merasa menjadi korban dengan alat bukti, dengan saksi yang cukup, tentunya dia bisa saja mengambil langkah hukum, ya, karena setiap warga negara mempunyai hak hukum yang sama, tidak terkecuali. Ya, pokoknya kalau soal Jangan dijawab dulu. Kalau itu saya jawab. Nanti sebentar sudah ada cewek mas? ada. Jadi kita bicara nanti yang happy ya. Ada. kan udah selesai nih. Dari dunia sudah lebih juga. Mana orang? Panggil loh. Fer, mau nunggu berapa lama Fer untuk biar ini move on dari kejadian ini? Pokoknya saya sih ada seperti air aja. Tidak ada target sekarang. Mas, rasa Tapi- apa sih yang sekarang masih menghinggapi seorang Ferry Irawan ketika kemarin? Ya, sekarang itu nggak boleh ya. Jadi saya lebih sekarang lebih berpikir, lebih juga
minta restu kepada suami saya. Minta restu. Emang yang kemarin nggak direstuin? Loh, iya kan? Tapi ada nggak? Ada cewek-cewek yang lirik yang mungkin Oh, tanya-tanya. sekarang justru ini saya buka nih, ya, bahwa cewek-cewek yang naksir sama klien saya Ferry ini gak usah khawatir. Mas Ferry punya uang, ya, Pekerjaan. belum dinikahin saja, yang kemarin tuh udah ditransfer, ya, ini bukti loh. Saya ngomong ada buktinya, jadi nggak usah khawatir. Perempuan-perempuan yang cantik, yang naksir sama klien saya, nggak usah khawatir. Saya jamin, ini orang baik, bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada pasangan yang dia sayangi. Gitu. Jadi nggak ada tuh cerita foto, nggak ada. Saya yang bilang nggak ada itu. Tenang aja. Din, Cukup ya. Pasca bebas dari penjara, Ferry Irawan kini mengklarifikasi soal tudingan numpang hidup oleh Vena Melinda. Melalui kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga mengaku akan membuak fakta yang sebenarnya terjadi. Karena banyak oknum yang menyebarkan fitnah yang tidak berdasar, sebut Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga, Ferry Irawan dikatakan tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan diolok-olok kalau Ferry ini adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang hanya minta isi pulsa, uang naik Grab, seperti yang saya lihat di video yang beredar, kata Sunan Kalijaga. Memang benar ada advokat tua yang menyampaikan demikian, sebut Sunan Kalijaga. Dikatakan Sunan Kalijaga bahwa apa yang dikatakan oleh Hotman Paris bahwa isu tersebut tidak benar. Menurut Sunan Kalijaga, kabar soal Ferry Irawan tidak memberikan nafkah ke Vena Melinda harus diluruskan. Ini untuk pemulihan nama baik Mas Ferry karena mungkin saja masyarakat masih terpengaruh dengan opini publik yang terbangun kemarin, kata Sunan Kalijaga. Dikatakan Sunan Kalijaga bahwa Ferry Irawan memiliki rekam digital yang valid yang berkaitan dengan perbankan. Sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan hasil syutingnya untuk calon istrinya, kata Sunan Kalijaga. Kebetulan saat itu saya habis syuting, saya memberikan semua penghasilan saya ke calon istri saya waktu itu, kata Ferry Irawan. Tak hanya itu, ada juga kerjasama PT dengan Ferry Irawan terkait dengan promosi. Di surat perjanjian kerjasama itu, PT itu akan membayar uang senilai 60 juta rupiah dan akan dibayarkan kepada rekening Vena Melinda, kata Sunan Kalijaga. Bahwa apa yang dikatakan 3 bulan tidak memberikan nafkah, ya, dapat kita patahkan secara bukti. Bahwa tanggal 16 Desember 2022, klien kami masih memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu loh, ya. Jadi memang kami ingin memberikan informasi sesuai dengan data, dengan fakta, bukan memberikan informasi yang kami bilang informasi sesat dan cenderung bertendensi fitnah karena tidak bisa dibuktikan. Ingat sekali lagi saya bilang ya, advokat mau tua mau muda itu dilindungi undang-undang advokat ketika bekerja dengan itikat baik. Kalau seorang advokat bekerja membela kliennya, menjatuhkan lawan daripada kliennya tanpa dasar, ya, tanpa alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namanya apa? Namanya advokat itu sedang menjalankan kuasanya dengan itikat yang tidak baik. Ketika itikat itu tidak baik, kita bisa buktikan, maka hak imunitas dari seorang advokat itu luntur seketika. Ya. Ini bulan 12 ya. Tambah. Ini bang, bang. Dia lagi makan. Aku WhatsApp sama saya. Jam 5:30 udah di sini. Masih di rumah. Oh iya. Untung deket ya.
lanjutin dah. Mas hanya klarifikasi sesuai dengan data, tidak lebih tidak kurang. Kalau ini honor selama kita syuting jadi bintang tamu. Batas boleh bang, batas materi bisa. Jangan boleh di zoom dulu. Bentar, tahan dulu. Aman mas, tapi tangan ya. Jangan bilang aman dulu, coba di kamera dulu. Tangan dulu. Tangannya oke, oke. Sebentar. Biar kita zoom dulu sebentar, ambil detailnya. Ini data-data yang rekam digitalnya jelas, dan kami anggap ini adalah alat bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bahwa klien kami ini memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan dan memberikan nafkah kepada istrinya. Ferry sambil cerita Fer. Ya. Di sini kita lihat tidak pantas ya, tidak pantas seorang advokat menyampaikan ya istilahnya suami daripada kliennya, ya merendahkan suami daripada kliennya yang katanya nggak punya duit, minta-minta ini. Ini kalau kita kalkulasi ya, kita akumulasi selama mereka menikah sudah jelas ratusan juta, ya sudah jelas ratusan juta. Tadi ada 60, ini berapa? 50. Ini baru DP. Artinya sangat disayangkan ya, kalau ada seorang advokat yang mengaku jam terbangnya sudah puluhan tahun tapi bisa bicara di media tanpa ada dasar, ada alat bukti. Ya. Bang Ferry gimana bang? Tanggapan kami tentang ini bang? Kalau saya kan dari awal saya bilang, saya sebenarnya lebih memilih untuk diam. Jadi saya sekarang tidak lagi berani untuk bicara kalau tidak mampu. Hanya apapun itu selalu saya bicara dengan orang-orang memang yang peduli sama saya tanpa mempunyai tendensi apapun seperti Bang Unang, Bang Nahat. Ya alhamdulillah, karena saya itu bukan teman dan sahabat. Jadi kadang ya mereka yang lebih punya pandangan lain. Ya, data yang valid karena menyampaikan kepada publik kalau kami tidak memiliki dasar data yang kuat, artinya kami telah membohongi publik, dan itu berarti advokat yang tidak beretikat baik. Ya, karena walaupun kami advokat ada hak imunitas, tetapi kalau tidak beretikat baik bisa dihukum. Itu yang berikut. Jadi dasar putusan pengadilan inilah kami menyatakan bahwa Mas Ferry ternyata clear, tidak ada penganiayaan berat seperti yang dituduhkan. Ya. Jadi kepada masyarakat dan juga kepada semua teman-teman wartawan bahwa klarifikasi ini penting karena nama baik seseorang itu akan kebawa mati. Ya. Bagaimana dia tidak mengklarifikasi? Mas Ferry sebenarnya bilang, Mas Sunat, karena udahlah kita selesaikan, itu tidak bisa. Karena kalau tidak, kamu akan terus dicas sama masyarakat, sama publik bahwa apa yang dikatakan itu benar. Mendiamkan pembenaran itu adalah kebenaran. Makanya lebih baik kami buka kepada publik bahwa ini kami berdasarkan fakta, data, bahwa statement daripada pengacara dan juga kliennya itu tidak benar. Dan itu bukti yang kami sajikan kepada teman-teman wartawan biar menyampaikan kepada publik bahwa Mas Ferry sebenarnya clear dari urusan itu, dan biarkanlah Mas Ferry ini jalan kehidupannya tanpa harus memikul beban-beban yang dia tidak lakukan. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Ferry, ada tuntutan apa nggak sih? Dalam ini kerugian apa nih yang dirugikan? Selain nama. Nantilah. Pokoknya kalau saya itu seperti yang disampaikan sama Bang Nahat, saya tadinya lebih memilih untuk diam. Karena saya lebih fokus untuk masa ini dan masa yang akan datang. Jadi saya juga lagi fokus sama mami, sama keluarga, fokus sama diri saya, fokus sama orang-orang yang menyayangi saya, mencintai saya. Ya, salah satunya juga ada di sini, ada beliau-beliau ini yang selalu memperhatikan saya. Ya, alhamdulillah. Hanya pada saat saya diam, ya beliau-beliau yang menyampaikan apa yang harus disampaikan. Apa akan melaporkan? Kalau untuk
untuk urusan lapor-lapor, ya, kami sedang pertimbangkan, tentunya kami sedang kumpulkan alat bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa seorang advokat ketika menjalankan sesuatu pekerjaannya, menjalankan kuasanya tidak dengan itikat baik, maka di situ kekebalan imunitasnya ya seketika tidak berlaku lagi. Ya. Saya rasa semua orang udah tahu lah, advokat yang suka gembar-gembor ngomong-ngomong soal Ferry itu siapa. Nggak perlu saya sebut, saya Indonesia juga udah tahu lah. Jadi makanya saya peringatkan, ya, jangan jadi advokat itu udah puluhan tahun, tapi bicara itu tidak sesuai dengan fakta. Ya kalau memang mereka merasa punya fakta, punya bukti, ya ketemu saja sama kita. Kapan waktu dan tempatnya kita ketemu. Kita sama-sama menyajikan alat bukti. Ya. Jadi ini silahkan terbuka. Kita nanti buka-bukaan. Monggo teman-teman wartawan mau meliput. Ya, silahkan mereka kalau punya bukti juga silahkan sajikan. Atau daripada berbalas pantun kita duduk sama-sama sajikan alat bukti. Lo ngomong begini, lo punya bukti apa? Dan nanti abang menunggu dari siapa yang akan begini, abang? Ya saya menunggu aja gimana. Fair. Ketika mereka nggak punya bukti terkait dengan apa yang kita sampaikan, terkait dengan apa yang mereka sampaikan, ya mereka sudah tahu lah konsekuensinya. Ya. Tadi kan sebenarnya saya sendiri kan bukan pelaku KDRT ya, berarti artinya yang di depan sama Gara itu gimana mas? Itu dia mas yang jadi ranah kerja Bang Jeffrey, kemudian Bang Nahar, Bang klarifikasi. Tapi kalau soal itu sudah ada keputusan Ferry, mungkin ada seperti ini. Ada mungkin ada kontrak yang dibatalin nggak sih gara-gara ini? Apa tuh? salah satunya dari Semenjak sama Indonesia. Itu jelas artinya ada kerugian. Ada nilai kontraknya juga. Ada berapa aja? Berapa kontrak yang dibatalin gara-gara ini? Nilainya satu sinetron series, terus ada juga 2 film pendek. Nilainya berapa bang? Ada lah. Miliaran Pasti nggak? ratusan juta. Ada lah. Ferry kondisi pasca sudah bisa berkegiatan, gimana nih mas Ferry artinya untuk pekerjaan sendiri karena sudah ada tawaran atau justru sekarang lagi nggak masuk? Alhamdulillah saya lagi masih capek sebenarnya, saya lagi masih menenangkan diri, dan alhamdulillah juga saya banyak yang terjadi pada diri saya, kehidupan saya, keluarga saya, tapi hal yang positif ya. Salah satunya juga dari deal ini, cuma saya nggak tahu boleh spill apa enggak sekarang, masih belum nyaman. Boleh. Itu berita yang sangat menggembirakan, berita yang sangat positif, tapi belum waktunya kata. Nanti episode berikutnya. Mau sampai kapan mas Nadia melalui sendiri dari kemarin kejadian yang menyenangkan ini? Siapa? Mau sampai kapan mas melalui sendiri? Ya pokoknya saya sekarang lagi fokus sama mami saya. Kasihan. Jadi kita jawab pertanyaan teman-teman wartawan. Kejadian kemarin yang tidak mengenakan, ya, betul. Justru inilah, ya, sifat baik daripada Mas Ferry Irawan, yaitu selalu ingin berbagi rasa senang, rasa bahagia, pengen dia bagikan, ya, kepada orang-orang yang dia sayang, kepada pasangannya, kepada masyarakat. Begitu juga rasa yang tidak enak juga pengen dibagikan, biar adil. Kemarin Mas Ferry ngerasain nggak enak, tidak menutup kemungkinan ke depan ada orang-orang yang juga merasakan hal yang sama dengan Mas Ferry. Artinya Mas Ferry ini orang baik, pengen berbagi rasa enak, rasa nggak enak, pengen dibagiin, ya. Fair. Ada ingin ini nggak, ada rencana nggak kalau Bang Sunan apa ngirimin surat somasi ke yang ngomong itu, yang memberatkan mungkinnya ke mantan kemana? Ada Bang Sunan, ada Bang Nahar. Iya, ini kan sudah somasi terbuka. Ya, Ini enggak, somasi surat. Ini kan klarifikasi terbuka, artinya sudah termasuk juga teguran bahwa apa yang disampaikan kepada publik selama ini kami sudah bantahkan bahwa itu tidak benar dan tidak benar. Oke?
mungkin ada surat resmi gitu loh. Ya, Kan itu kalau nanti, ini kan artinya setelah klarifikasi ini kita kumpulkan sebuah bukti, ternyata pihak sana tidak bisa menyajikan seperti yang disajikan, artinya konsekuensinya jelas. Nah, seperti itu. Semua orang kalau merasa korban, udah pasti dia harus mengambil langkah dan upaya hukum. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, kan begitu. Jadi tadi Bang Suma sudah sampaikan bahwa semua harus merasakan hal yang sama. Mas Ferry lumayan loh, 7 bulan Mas ya? 7 bulan. Dan Mas Ferry ini tetap punya hak yang sama di mata hukum ya, punya hak ketika dia merasa menjadi korban dengan alat bukti, dengan saksi yang cukup tentunya dia bisa saja mengambil langkah hukum ya, karena setiap warga negara mempunyai hak hukum yang sama, tidak terkecuali. Ya, pokoknya kalau soal Jangan dijawab dulu. Kalau itu saya jawab. Nanti sebentar sudah ada cewek mas. ada. Jadi kita bicara nanti yang happy ya. Ada. kan udah selesai nih. Dari dunia selebriti juga. Mana orang? Panggil loh. Per, mau nunggu berapa lama Per untuk biar ini move on dari kejadian ini? Pokoknya saya sih nggak ada seperti air aja. Tidak ada target sekarang. Mas, rasa Tapi- apa sih yang sekarang masih menghinggapi seorang Ferry Irawan ketika kemarin? Ya, sekarang itu nggak boleh. Jadi tadi saya lebih